Buat kamu, I love you. I love you. I love you. I love you buat kamu cewek cantik. Godain aku dong. Cia, Bangsat. Welcome to Level Discounted. Mix by mix of non-stop dance. Bangsat. Wow. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Hari ini kita episode berapa, Mil? Episode 4. Episode 4. Sempat bukan 5 ya? 4 ya? 4. 4, iya. Setelah episode 1 dan 3 udah hampir 500, sudah 500 ya. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Dan sudah meluangkan kuotanya. Yes. Untuk obrolan-obrolan seru kemarin. Bukan karena mau nonton sih, gue yakin udah pada kehabisan hiburan loh. Oke. Hari ini kita kedatangan siapa, Mil? Vicky Mentrova. Jreng. Oh yeah. Vic, Gimana? present diri lu dong. Operation dulu. Masa dia sendiri? Iya, nggak apa-apa present. Dia kan MC. Oh iya MC. Terus, Ya halo, by the way, aku Vicky, aku Oh, iya, berapa iya. tahun Oke, dia gitu aja. loh. Oh gitu. Kayak take me out gitu. Kita baru keluar dari ini. Setunjukkan gadis. Tunjukkan gayamu. Oke, hi beautiful. Oh, shit. Itu jargon gue biasa Oh, di iya. Instagram gue tuh hi Jargon. beautiful. Iya, oh, oke. oke. Edgar ngapain anjir? Berak. Kasih tau gue aja gitu Iya, kan. nama Oke, lu. nama aku Vicky Mentrova. Oke. You can call me Vicky. Oke. Umur Umur bentar lagi mau 19 tahun. Anjing, lahir tahun 2000. Iya. 2000 loh. 2000 gue. Oke. 2001. Gue 99 gue. Iya terus. Udah, apalagi kegiatan gue. apa Oh, sih iya. lu apa sih gitu ya, guys sih. Gue ya manusia biasa yang tahu luput dari dosa. Oh, gue keren jin. Enggak, apa ya, kegiatan gue ya kuliah. Gue masih kuliah by the way. Oke. Terus gue nge-MC juga bareng Anarki, just do it. Just do it. Jadi Vic ini partner MC gue. Yes. Terus apa lagi ya? Udah sih, Udah ya. udah gitu Berarti emang aja. tidak ada yang menarik di hidup Gak ada gue. yang menarik di hidup gue emang. Oke. Vic, kita kali ini bahas temanya apa ya, Vic? Gua sama Vicky. Kita mau kenal ini Vicky. Lebih dalam. Siapa? Soalnya Vicky kan nyentrik banget kan kalau di kampus Betul. atau di Betul. Instagram. Dia lewat aja nih orang-orang pada kayak ngeliatin dia. Aduh, nyentrik banget ya. Apa yang bikin ngeliatin emang? Nggak tahu. Jadi gue pernah ini Mil berangkat nge-MC kan Iya. bareng dia. Gua ke pom bensin dulu. Di pom bensin kenapa tuh? Pom bensin set, dia gue bonceng kan. Itu orang-orang pada ngeliatin Mil semua. Antri kan, Serius lu? antri bensin kan, pada ngeliatin semua. Padahal ngeliatin. Ngeliatin dia. Gini. Karena apa ya yang bikin ngeliatin ya? Ki? Mungkin karena waktu itu kita kan badan gue tinggi banget ya. Iya. Oh, lu nyentrik atau 185. Enggak, anjing lu pakai celana Gue dia. pakai celana pendek, Celana pendek banget. dan kita naik motor tuh kecil banget gitu loh. Oh, Jadi kayak iya, iya. kebayang nggak sih lo kayak Groot naik sepeda family. Untuk anak, pastikan family. Pilih family. Bangsat. Unik nih, Kalau lu kan unik. fenomenal banget nih pakaian-pakaian lo di Instagram. Lengser wengi sliramu tumake sirmo. Bangsat. Kalau bisa sih suka banget sama hal-hal yang feminim gitu. Ya kita pakai berbau-bau family. Iya lu mau gitu ya. mau mempercantik diri gitu. Oh shit. Kenapa lu suka dan dari kapan? Jadi kalau misalkan dari kecil, gue ceritain dari kecil aja.
Jadi kenapa? Mungkin ini salah satu faktornya ya kayak Dari kecil. karena dari kecil tuh gue udah main Barbie gitu loh. Oh ya? Iya, jadi kayak gue tuh nggak boleh main keluar rumah. Kayak gue kelas 4 SD deh. Gue nggak boleh main keluar rumah sama nyokap. Karena Gak tau, mungkin takut gue diapa-apain sama cowok kali ya. anjing bukan cowok, anjing. Dia apa-apain sama cowok. Beda Tapi gue cerita dulu kalau lu pernah, cewek. gue dulu pernah BM-BM-an loh. Masa zaman gue SD BM-BM-an. Oh, Serius lo? BM tuh ini Oh, iya. numpang. BM tuh- Kayak mobil bak, Mobil pick up di mobil pick up. Kita stopin terus kita numpang. manjat gitu. Itu berani Tapi mati ya singkatannya ya? BM enggak tahu deh. Gue Gue nggak tahu, pokoknya BM-BM Berani gitu. mati Nah, karena nekat. iya kan, zaman dulu tuh gue ke Muara Karang, lo tau Muara Karang gak sih? Anjing, Kayak utara. gue nyari kerang, iya. lu ke utara. Nyari kerang. Dan itu awal mulainya, terus kayak abis itu gue balik dan 2 malam gue gak boleh keluar rumah lagi. Oh, karena lo bandel. Iya, gue gak tau sih, dan kayaknya waktu itu gue mulai masa bukan udah mulai, masa emang udah dari kecil seperti ini, kayak gitu. Oh iya biasa. Main apa? Barbie. Main Barbie Nah, abis itu wait, main Barbie itu disuruh apa lu yang mau? gak tau sih, kayak gue suka aja gitu loh. Oke. Akhirnya Dari mana kayak- tuh Barbie itu dari mana? Jadi gue kan tinggal, gue sekamar sama kakak gue cewek. Cewek. Oh. Terus ya udah kayak dia main Barbie dan gue tertarik gitu loh. Akhirnya ya udah kalau misalkan nyokap gue ke pasar kayak gitu gue ngikut, pasti balik tuh gue dibeliin kayak satu style baju Barbie. Sama nyokap lo. Sama nyokap gue Yoi. gaun-gaun Barbie kayak gitu loh. Gue masih kecil dibeliin baju apa? Osama bin Laden. Bangsat kau. Sama bokap gue. Sama Kayak gitu. teroris. Jadi ya udah gue jadi suka mix and match baju-baju Barbie dari kecil. Oh, Terus oke. gue main juga tuh BP yang kertas, tau gak? Oh, tahu, ini tahu. Tahu kan Barbie lo? kertas, Barbie kertas Barbie kayak gitu. kertas. Gitu. BP-BP-an. Yang palanya kalau misalnya pala sama badan Pala, putus jadi hantu. iya. Bisa tuh. Iya, jadi hantu. Terus ya udah kayak gue suka juga dekor-dekor. Jadi kayak gue ada barang-barang, kalau Barbie kan ada kayak rumah-rumahannya gitu ya. Iya. Kayak gitu ada ruang tamunya, ada kamarnya, kayak gitu-gitu. Gue suka aja ngedekor-dekor. Kayak dia mikir kali misalnya dari Barbie, keren juga ya, kayak gue kalau mati gimana ya. Tapi faktanya, ini faktanya Mil ya. Faktanya gue nge-stalking Facebooknya Vicky. Oh iya. Ternyata emang dari SD dan SMP udah begitu Mil. Fotonya, cara berfoto, gila. Anak SMP foto begini coba. Cowok. Pantatnya dulu Gue dulu foto kayak gitu ya? Kayak gini nih. Oh shit. Oh iya, Oh shit. gue kayak gak gitu. inget banget. Nggak inget. Ada. Ntar kita tampilin. Nyokap lu emang sengaja ngasih hal-hal yang berbau feminim gitu Gue kan? gak ngerti Mainstreamnya juga kan, sih. mainstreamnya kan ada mainan Mainstreamnya. cowok, ada mainan Ah, cewek iya. Pasti gitu kan lu maunya remote control atau PS Jadi atau apa kan. sebenarnya di rumah gue tuh gue ada adik cowok juga, Siapa Oh. tuh? adik gue, Oh, adik lo. adik sepupu gue cowok. Jadi tuh ini gue sama orang tua sambung kan. Terus Jadi ya udah kayak di rumah gue tuh ada juga tuh permainan-permainan cowok kayak apa sih, remote control, iya, terus PS lah ya. PS juga ada. Dulu tuh zaman Tendo nggak sih? Iya, SD ya? Tendo. Tendo ya, Nintendo ya. Nintendo ya. Iya, Tapi gue tuh nggak suka kayak gitu-gituan. Bahkan sampai gue SMA pun kayak ada PS di rumah gue nggak suka. Jadi kayak Lu bisa megang Barbie, gue dia pegang stick ya nggak? Lebih seneng apa namanya lu main yang pakai hati, pakai hati kayak gitu ya. Oh mungkin kalau PS game The Sims mungkin main deh. Main. Mungkin tapi dulu gue Harvest Moon. Harvest Moon. gue dulu main itu PS GTA dan gue selalu maunya jadi yang stick 2 kan cewek ya. Oh iya. Gue suka banget Kita San Andreas. kayak gitu. Itu proses lo pendewasaan dari SD, SMP gitu sampai SMA. Oke, gue anak basket dulu. Oh shit. Iya, gue anak basket. Gue SMP sampai SMA gue basket. Oh karena lu tinggi. Karena gue tinggi dan 185 cm. 185 cm. Gila. Terus kayak awal mula gue masuk basket pun iya karena gue ada naksir cutting gitu. Naksir cutting. Ini cowok apa cewek, Pak? Kayak gak perlu dikasih tahu ya, cewek atau cowok. Cewek. Kayak udah pada dia tahu deh yang mana. Gue belum. Pemirsa belum nih. Enggak. Maksudnya cuttingnya ini cowok apa cewek? Gue heran nih. Bisa sampai ketertarikan dia main basket. Penasaran nggak? Penasaran Yang- kayak bikin gue tertarik masuk basket itu apa aja? Apa? Nonton aja sampai akhir ya. Kayak aduh keren banget nih kayak gitu. Anjing. Zaman dulu kan kalau misalkan ada anak basket kan keren ya. Iya. Iya. Jadi yaudah kayak akhirnya gue masuk dan Stigma tuh stigma. SMA, SMP Sampai tuh. SMA. Anak basket tuh keren. Tapi pas gue masuk kok gue biasa aja gitu. Karena lu bukan diri lu tuh di situ tuh. Tapi akhirnya ya udah, terus dari situ udah sih. Jadi gue gimana ya, dulu tuh nggak yang
feminim banget juga kalau Iya. dibilang feminim. Cuman emang ya Cuma udah mulai ada gerak-gerak ada gitu posenya, ya. ada pose Ada dikit. pose-pose kayak gitu. Cuman kan kebanyakan orang mikirnya kayak yang kayak gitu tuh bencong gitu. Oh iya. Ya yang kayak gitu tuh ya lain sama kita, kebanyakan kan mikirnya. Itu harus kita lurusin tuh, Kita lurusin. nggak bisa tuh kita ngomong kayak gitu. Itu tuh kita sebut aja keunikan tersendiri. Yes. Kelebihan. Kelebihan. Lebih Ya, banget. dibilang kelebihan lebih banget, dibilang kekurangan ya. Enggak, lu kelebihan anjing. Kelebihan ya. Lu kadang kelebihan lu ribetnya lebih dari cewek anjing. Gua nge-MC nungguin dia dandan Mil. Sampai kayak nungguin cewek anjing. Lama Karena banyak parah. yang perlu diperhatikan kan. Mulai alis, anjing. bulu Iya, mata iya. sampai kaki kan. Dan pas lo SMA main basket, akhirnya lo main basket sukses tuh dapetin cutting lo. Enggak juga. Enggak juga. Tapi berhasil lah mendekat dikit gitu ya. Oh iya, Ngeliat secara dekat gitu. deket-deket cium-cium baunya gitu kan. Tapi dulu gue dibego-begoin loh, masa kayak kayaknya dia tahu kan kalau gue naksir. Oh. Akhirnya tuh itu zaman gue SMP, gue beda main kakak gue karena gue tuh kayak rutin banget gue beli pulsa voucher zaman dulu buat dia. Jadi kayak jadi gue chattingan tapi SMS. zaman dulu SMS ya, entah gue lupa deh, pokoknya gue selalu beliin voucher. Dulu dia pakai Tri, gue inget banget. Jadi gue kalau mau berangkat sekolah tuh gue beliin voucher tuh. itu sekali SMS gratis. Gratis langsung anjing. Jadi gue beliin voucher, terus jam istirahat. Jadi dulu tuh gue masuk, dia kayak istirahat gitu. Akhirnya yaudah gue kasih, terus chattingan gitu-gitu doang kerjaannya. Oh. Kayak gitu aja. Terus dia Masih ngerespon. dibego-begoin banget Oh, gue dulu. dibegoin sama dia. Dibegoin Tapi dia mau banget. nggak sama lo? Ya gue, Ciuman nggak sih lo? Ciuman enggak nggak? anjing. Lu mulai ciuman kapan? Serius. Penting ini. Enggak, dia enggak gini, enggak sama cewek maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa sama cowok pernah. Gak, gue masih ya, ori semuanya dia di atas gue. Oh. Serius, lu virgin? Serius. Ketawa. Ini jangan dibahas ya, nanti disensor. Percaya nggak lo? Terus di SMA gini, dari lu perkembangan lu SD, SMP, SMA. Nah, ada bullying enggak di situ? Kayak ngebedain lu. Bullying, kalau main bullying, alhamdulillah banget. Gue tuh dari SD nggak dapet dari lingkungan sekitar ya. Lingkungan gue tuh nggak dapet, dan ya gue nggak tahu sih jatuhnya. Kayaknya gue nggak dapet bullying. Nggak dapat bullying apa lu tidak menghiraukan nih? Entah sih antara gue nggak menghiraukan sama antara nggak dapet. Cuman gue ngerasa sih enggak, karena dari gue SD gue tuh udah berkawan sama ibu-ibu ya, which is kayak Serius lu? iya, gue main sama ibu-ibu. Kawan lu ibu-ibu. Jadi kayak Anjing. perkumpulan ibu-ibu nganterin, Anaknya. akhirnya ya udah. Jadi ya siapa yang mau ngatain gue kayak ditampar sama ibu-ibu kayak gitu kan. Serem, punya backingan. Kayak backingan. Terus gue SMP ya itu gue main basket kan, biasanya anak basket kan siapa yang mau ngebully gitu, gue nggak tahu sih. Tapi penampilan dia kok secara laki oke, Mil. Ya maksudnya main Dulu tuh basket. gue masih botak. Oh, Jadi zaman gue basket tuh gue botak kan. Gue botak dan badan gue kekar kayak gitu-gitu lah. Anjir. Sampai gue SMA badan gue kekar, dan sekarang gue mulai menghilangkan kekekaran. Anjing, dia masih keker anjing sampai sekarang. Bangsat. Jadi setiap foto-foto gue kelihatan banget kekernya ya. Anjing keker banget sih Vicky. Terus ya udah. Dan untungnya tuh kayak lingkungan sekitar gue tuh mendukung gitu loh. Masa nggak ada yang Enggak ada yang apa? ada manggil gue. Enggak. Ih, tadi ada manggil gue begitu. ada kayaknya. Manggil gue. Lo kenal nggak Vicky? Lanjut. Gue lagi ngomong dipanggil deh. Terus habis itu ya udah. Nggak ada sih, masa kalau bullying tuh nggak ada. Cuman kalau gue basket tuh biasanya dari tim lawannya gitu loh, kayak misalkan pelatih basket. Bully gimana? Masa Kok kayak bisa bully lo? itu bully nggak sih? Gue nggak usah kayak Oh, itu namanya psikologi war. psikologi war ya. Psikologi Jadi war. kayak misal gue lagi tanding nih, Nah. terus gue defense gitu kan, masalah kayak Tabrakan. body-bodyan gitu. Terus lo kalah nih, lo jatuh. iya, Ya secara gitu badan lo sama badan gue beda gitu. Beda, kan. iya. Tabrak, lo jatuh. Ayo pelatihnya tuh kayak misalkan ngomong kayak ayo bangun, masa kalah sih sama benci kayak gitu. Dan masa kayak lo anak SMP digituin kan? Teror mental sih. Iya kan. Gue Teror tuh kayak mental. langsung yang anjir gue Biasa bro, nonton pertandingan. Iya, tapi cuman tuh apaan lu aja tau nggak yang omongin. Indonesia Malaysia main bola pakai Center. laser hijau. Iya.
Kayak gitu. Gua kipernya kira gitu. laser muka, masa kayak laser di kecantikan bukan ya? Kalau laser kecantikan, gua mau digituin. Cek dulu. Oke, tadi kan bullying kan dari tapi kuliah masih dapat Berarti nggak dibully gitu Kalau ya? misalkan dibilang dapat atau enggak ya, kalau dari lingkungan sekitar gua enggak ya, lebih ke orang-orang yang karena kuliah Ngerti nggak kita sih, masa- seni lebih malah lebih kalau kuliah gue nggak sama sekali Iya. di lingkungan gue, cuman tuh masa ya dapatnya tuh ketika gue keluar dari lingkungan lu. lingkungan gue Oh, itu udah kayak, pasti sih. itu udah pasti. Oke. Nah sama pas gue Lingkungan orang-orang yang nggak kenal lo. iya sama pas Kalau di gue- kampus kan udah ngerti semua. Iya, Jadi apalagi kayak di wah kampus Vicky lebih kita. kayak disupport. Seneng Iya. dia makin cantik aja. Makin kecantikan. nah kalau Hi misalkan Georges. semua iya baik banget ya kalau komen tuh kayak gitu-gitu doang. Iya. Peres banget emang orang-orang tuh. Padahal aslinya gede banget sama gue. Akhirnya ya udah. Jadi kalau misalkan dibilang dapat bullying itu pasti dapat ya semua orang, masa terlepas gue pun pasti Oh, lo pun iya pasti sih. dapat deh di Iya, luar. dapet, Iya kan. dapet. Cuman kalau gue tuh lebih Enggak, maksudnya ke kan orang yang nggak kenal. Ini kan kenapa kita tanyain kenapa soal hal lu dibully nggak sih, kayak banyak ada sebagian orang kan yang masih ngeliat kayak yang Oh, I see. iya, yang beda itu ya kayak gitu tuh banci gitu. Iya, itu. Kayak gitu tuh nggak sama, nggak cewek nggak cowok, itu tuh banci gitu. Pasti kan Bener-bener. banyak loh teman-teman kita yang dihina habis-habisan Betul, sama Bener sih. teman-teman Itu parah banget sih. yang Maksudnya, nggak bisa menghargai atau nggak apa. entah gue juga bingung tuh menanggapinya kayak antara gimana ya, masa ketika lo kayaknya itu tergantung lo nempatin dirinya, dia ngerti gak sih? Ketika Iya. misalkan SMA lo temenan sama misalkan yang megang angkatan lo apa ya, Asik, pentolan. pentolan, lo temenan sama pentolan, lo benci, lo temenan sama pentolan, gak ada orang yang ngatain lo gak sih, ngerti Iya, gak sih? iya, Kayak iya, gitu iya. mong Lu temenannya sama ibu-ibu. Iya. sama ibu-ibu. Gue SMP ya kayak gitu. Jadi kalau menurut gue tergantung. Masa kalau lo benci dan lo hits, nggak mungkin lo dibully anjir. Iya, apalagi lu udah punya maksudnya sesuatu yang membuat Iya. orang lain tuh ngeliat, wah itu loh, pasti nggak bakal. Oke. Ya, value-nya lagi, Mil. Value-nya Value-nya adalah kayak lo gitu. kalau Kalau misalkan Mau seperti apapun, seperti feminim kayak apapun, gimana, yang penting lo keren. keren. Lo Kerennya dalam artian lu punya sesuatu yang bisa lu banggain. Yes, Iya, yes. iya, Entah prestasi atau keunikan lu atau yang lain. Ya gitulah. Lo nggak percaya Vicky keren, lo lihat aja Instagramnya. Foto model aja. Jadi- Pasti jempol lo bawaannya pengen ngetik Hi Georges. Jadi gue ngerasa Tapi stop. Iya. Lu pernah dijadiin bahan coli nggak? Anjir ya. Kayaknya pernah deh, gue yakin banget pernah. Ada yang foto nggak? Banyak banget. Kan banyak nih yang nge-save fotonya. Biasanya kalau gue pakai yang satu-satu jari gitu, itu baik banget yang nge-save. Anjing. Apa mau gue kasih tau ini? Bacol itu jadi bacol itu. Jadi bacol tuh. Ya Pikiran enggak jadi barangkali bacol. kan apa inspirasi buat Inspirasi mungkin ya. pakai- Nah, lu mulai berpenampilan nih dandan. Oh, Oh, mulai berdandan lah berani ya. mengekspresikan sisi kefeminiman lo ke Nah, depan kapan tuh? umum publik Kuliah sih. kuliah ya. Kayak Kenapa kuliah? Kenapa semester kuliah? 2 deh. Ya gue gak ngerti sih, karena masa akhirnya kan gue kuliah, gue ninggalin Jakarta ya, gue kuliah di Jogja guys. Oke. Terus jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang, masa kayak akhirnya proses penemuan jati diri gue tuh Asik. proses penemuan jati diri dong. Masa proses penemuan diri gue tuh lebih nggak ada hambatan gitu loh. Oh, lebih Masa kayak tidak kayak lebih gimana ya? Nggak ada halangan. nggak ada halangan, iya bener Bebas. nggak ada hambatan. Ditambah kan. kampusnya bro, Iya, kampus seni kan kampus gua banyak banget mendukung. kampus yang ada tuh dulu gue yang nggak boleh pakai kaos, harus pakai kemeja gitu. Di sini kan kampus seni kan lo bebas deh jadi Bebas. apapun. Bebas banget. Kayak penampilan tuh nggak terlalu penting ya nggak sih? Ya dan terserah lo mau makanya, apa. makanya Yang penting di situ mungkin lu nge-explore lah ya. Yes, yang Dan penting referensi iya. lu banyak Referensi ketika lu tuh udah banyak. kuliah. Karena di kampus gua pun banyak banget kan orang-orang, masa lo mau nyari dari bentukan A sampai Z tuh ada di Iya, situ. oh, kayak jenis-jenisnya. gitu loh. Iya, jenis-jenisnya tuh ada. jenisnya banyak. Banyak banget kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, dan akhirnya kayak semester 2 kemarin sih, karena gue semester 1 tuh gue masih belum pakai lipstick, gue masih pakai skincare base gitu loh, yang Oke. krim malam, krim pagi kayak gitu-gitu. Oke, shit. Akhirnya- Biaya banak dong bro. Hah? Pengeluaran lo banyak dong. Mil, kalau lu kan Iya. beli rokok, kita laki-laki kan Iya. jajan apa ya. Yes. Dia skincare anjing. Ya, gue skincare Duit ya. habis. Iya Gila, sih, ya. ya gitu lah. Iya iya. Akhirnya ya udah semester 2 terus makin sini. Hmm. Gila seperti ini. Iya udah jadi ini Nah, tambah oke ya. dan itu kan lu berani tuh. Beda nih. Karena lu di rumah belum berani, artian lu belum bisa
nunjukin sisi feminim lu lewat visual. Nah, gimana respon keluarga lu ketika ngelihat lo yang semester 2 itu udah berani? Respon keluarga pasti Udah mulai pakai tank top. iya, itu gue baru-baru Oke. semester ini kan. Masa gue baru-baru tahun ini lah gue baru-baru pakai tank top dan lain-lain. Gue foto-foto ala vulgar gitu. Cuman kalau keluarga gue sih ya enggak banget, masa enggak ya? karena bokap gue polisi kan aslinya. Oh, shit. Bokap gue yang asli polisi. Galak ya. Galak tuh. Enggak, maksud gue bokap gue udah nggak ada, cuman yang asli polisi kayak gitu loh. Oh, dari situ lah ya. Dari situ mungkin pasti ada pemikiran-pemikiran yang aduh lu nggak boleh kayak gini nih, lu nggak boleh kayak gini kayak gitu kan. Tapi lu akhirnya Tapi bodo amat. iya gue kayak ya udahlah, karena gimana ya, mungkin yang bikin gue berani karena gue udah nggak minta orang rumah kan, masa finansial gue tanggung sendiri kayak gitu Oh loh. ya shit. Dengan dari situ lu berani. Dari situ jadi kayak gue ngerasa ya udah, ketika misalkan lo udah gimana ya, kayak lo nggak ngerugiin orang lain, jadi kenapa lo harus takut gitu buat jadi ibaratnya yang lo mau. analoginya gini, lu bikin film, produsernya tuh diri lu sendiri. Iya. Mau filmnya seperti apa Mau ya film terserah lu kan. seperti apa ya kayak gitu. Kayak bener gak sih kayak lu bisa jadi diri lu sendiri asal itu duit dari diri lu sendiri. Nah kayak Iya. gitu. Sepakat. Kan banyaknya anak-anak sekarang banyak terhalangi kenapa? Karena masih minta biaya orang tua. Jadi Iya. kita harus menyesuaikan Harus kan. menyesuaikan gitu sih. Jadi Kalau lu ya wajar sih. Jadi maksudnya lu mau lu pakai tank top di pantat juga nggak masalah. tank top pantat dong. Tapi emang seneng. seneng lah anjir kayaknya. Emang betul-betul Gimana maksudnya ya? gue penasaran kenikmatan apa yang lo rasain ketika lo Kenikmatan anjir. kebahagiaan ketika iya asik sih. Oh mungkin kayak kita pakai baju yang kita suka, Mil. Iya Iya, kayak jadi- laki-laki nih. Wah anjing gua pakai baju hitam gini keren ya. Nah, Jadi Oh, kalau gitu. misalkan ditanya kenikmatan sih anjir bahasanya. kepuasan kepuasan apa ya? Maksud tuh Kepuasan pribadi. Iya, Masa kepuasan kepuasan banget. Sebenarnya kalau misalkan ditanya suka atau ya jatuhnya suka atau enggak gitu ya, make tank top kayak gitu-gitu tuh. Gua nggak tahu ya, makin kesini tuh kayak makin banyak yang mendukung kan. Masa kayak yang gila lo cantik nih makin ini, lo cantik makin ini kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kan gue nyoba terus kayak disupport. wah iya gila Gimana nggak ternyata enak? cantik kayak pakai gitu. nih tank top gue. Akhirnya nah bahkan ada kayak all shop temen gue yang kayak ngasih free nih Fik, foto dong pakai tank top gue anting kayak gitu-gitu. Akhirnya asik oh ya. ya udah Makin kayak asik. terdukung Makin- ya. Enak ya bro. Iya, enak lah. Cuman ya gue nggak, masa kayak gue ada momen-momen juga yang masa gue menyesuaikan juga gitu loh untuk make yang kayak gitu tuh. Masa tetap harus tahu batasan lo mau makainya kapan dan di mana kayak gitu. Oh iya iyalah. Ya itu sih yang penting maksudnya. Yang penting kayak gitu. lu ngerti Jadi apa yang akan lu pakai ketika lu ingin ngapain sih. makanya kalau misalkan ditanya suka atau enggak, gue suka banget pakai tank top kayak gitu karena bikin gue terlihat lebih oke lah kayak gitu. Cuman Kayak mengekspresikan kecantikan. iya, cuman gue tetap yang lihat-lihat dulu nih kayak gitu. Oke. Kalau dari Asmara, Fik. Asmara. Boleh nggak? Asmara. Kita tanyain Asmara. Asmara ya. Iya. Asmara tuh apa sih? Kayak orientasi lu gimana sih? Asmara. Ini kalau gak usah nanya orientasi, deh orang juga kayaknya udah bisa nebak ya. Coba buat kalian ini bisa jawab di kolom bawah ya. Ya Apa? lu dengerin langsung komen aja. Kira-kira Jadi apa kalau misalnya- orientasinya? Kalau ngomongin asmara, gue nggak tahu ya. Maksudnya seperti manusia pada umumnya Bercinta, maksudnya punya cinta punya lah ya? cinta. Punya Cuman apa. ya nggak tahu Pasti, nih. gua nggak tahu. Kiblatnya Cuman kemana? Kebanyakan fuckboy gitu ya yang gitu. Oh, fuckboy. Kebanyakan fuckboy yang ada Fuckboy ketin. gitu. Oke. Sedangkan aku sukanya softboy gitu, yang halus tapi ternyata menikam gitu kan. Au. Jadi kalau misalnya ngomongin asmara ya kayak gitu lah. Ini ada fun story ya. Gimana? Gue tuh sering banget ya kayak misalkan di app apa Dating apps gitu kayak Tinder, Hook gitu tuh. Lo main tuh. Gue main. Oke. Gender lu apa nih masangnya? Cewek apa cowok? Jadi gue male lah, gue tuh tulis sama oke. male, gue ngomongin gue female kan. Gue tulis male, terus search preference gue, ya gue both, kadang gue male doang kayak gitu loh. Oke. Dan ya gue sering banget gitu loh, bukan sering, ya sering sering dapet match, dan dia nggak sadar. terus dia nggak sadar kalau misalkan gue cowok kan aneh ya. Ngerti gak sih lo? Iya tetep iya. Lu udah tetengan nih di foto. Ya, kayak gue pasang foto yang ya gue tank topan gue gak ada teteh, mungkin dia mikir gue Tepos kali lu. cewek tepos ya.
Cuman berarti kan bukan salah gue dong kalau misalkan lo nyangka gue cewek, entah ya. Ya mungkin itu tipikal cowok-cowok yang suka tepos, cewek tepos kali. Oh, ada ya? Ada Wih, ya. anjing, tepos nih mantep nih gitu kan. Ada. Terus akhirnya ya udah. Biasanya gue tuh kalau misalkan udah ngerasa kayaknya ini dia mau ngedekat gitu loh. Pasti gue nanya kayak, gue mau nanya dong. Gue seringan chatnya sama bule kan di Snapchat. Gue biasanya nanya kayak lo tahu kan gue cowok, gue bilang kayak gitu. Terus kebanyakan ya enggak. Bahkan gue baru banget dekat nih beberapa hari lalu dari Snapchat. Dan dia tuh kayak nggak percaya sampai gue kirimin foto gue. Gue gak ada tetenya, masa kayak gue kirimin foto gue. Lu papa tete, gue gak papa tete anjir kayak anjing cowok papa tete. Gue ngirimin foto-foto, masa gue ngirimin foto gue yang biasa kayak gitu, kayak gue ngirimin video, kan gue sering banget bikin video ya di story ya. Gue kirim terus kayak tetap dia nggak percaya, kayak gue nggak percaya kalau lu cowok kayak gitu loh. Sampai akhirnya ya udah gue video. Gue berkontol anjing gitu kan. Akhirnya gue video call terus ya udah akhirnya percaya, dan kebanyakan sih kayak akhirnya gue lanjut cuman skip gitu maksudnya. Apa masih berlanjut? Ada yang lanjut, ada yang enggak, cuman kebanyakan tuh kayak anjing ternyata cowok anjing. Cuman Kenapa ya lo nggak udah. tulis di bio lo aja? Enggak sih, kayak menurut gue kalau misalkan kayak gitu terlalu ngumbar ya, kayak gue mau tau aja sih seberapa banyak orang yang apa ya, yang interest kayak gitu tentang ngeliat orientasi atau bukan ngeliat orientasi, yang ngeliat gender. Tadi kan orientasi kan. Sekarang pasti lu semenjak gini ada fenomena yang namanya homofobia. Ya. Ada Homofobia. Yang lagi baru-baru ini ada tuh. kasus apa Mil? Ini nih, siapa namanya? Gua lupa. YouTuber Paleka itu. Paleka. Yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Bahan pangan. Jadi yang belum tahu ini isinya apa nih? Batu bata. Batu ya guys. Nanti lihat aja videonya pas kita masukin pakai sampah tuh ini. Murah ya. Iya. Ya, Bagi-bagi tuh. diterima ya. Tuh, itu tuh. Iya. Sahur di mah. Kondisinya kan lagi kayak gini ya, maksudnya lagi Itu parah banget sih. Lu bayangin pas dibagi-bagiin mie sekardus, gue juga gue merinding. Maksudnya kayak lu pernah nggak sih kayak lu lagi dikasih, masa lu lagi butuh sesuatu, lu dikasih, dan lu pasti udah berharap kan? Iyalah. Berharap banget, dan ternyata pas lu buka zong kan. Itu bukan zong lagi sih, itu dia bener-bener yang itu sambil ketawa-tawa tuh dia itu. gue miris sih kalau misalnya kayak itu terjadi di sekitar gue gitu, kayak anjing mati-matian dah berantem kayak gitu. Gila, maksudnya belum tentu dia hidupnya gampang kayak lo anjing. Tapi dia punya statement Mil, katanya ini statement goblok sih. Gimana? Ini bulan puasa. Anjing, ini bulan puasa, kita harus benci dong. wajib harus nggak boleh. Gak boleh ya itu. Ya kalau secara dikaitkan agama nggak cuma bulan puasa nggak boleh tolol. Cuman kan di sini ada faktor lain, ekonomi. Dan masih banyak anjing, lu belajarnya kayak belajar apa sih lu? Oke lah, menurut lo itu nggak ideal ya. Tapi apa hak lo buat ngerjain dia habis-habisan? Iya kan. Anjing, itu namanya kejahatan. Dan kenapa harus Tolol. kenapa targetnya harus Kali masa di luar benci atau enggak, masa kayak kenapa target dia tuh harus Nah, iya kan, itu homofobik. homofobik banget. Nah, tapi faktanya ternyata si tai ini katanya, cuman ini gosip-gosipnya ya. gue nggak ngerti. Katanya dia homo juga. Dan Karena dia pernah top. kayak ada screenshotan itu bahwa dia nyari apa jadi dia tuh top gitu. Jadi kalau di gay itu ada top Di- bottom iya. gitu kan. Top itu yang cowoknya, bottom tuh yang jadi ceweknya. Iya, dengar sih dia gay karena beberapa kali kayak dia dari Tinder pun dia masang bionya kayak gitu. Dia masang bionya kayak gitu. Dan kayak istilah-istilah yang teman-teman gay tahu. nah terus kayak gue juga baru kemarin sih kayak gue ngelihat ada yang beberapa orang yang kayak nge-up gitu loh, kalau dia tuh ngajakin kayak gitu dan dia mau bayar tapi dia mau nge-videoin gitu nggak sih lo? Oh, dia maniak tuh, Bre. Iya, jadi menurut gue ya jahat sih, masa Dia kayak maniak ya, Bre. sakit nih anak. Iya. Iya, lo Ya, kayak- kalau dia gay, ya gue nggak masalah sih, itu urusan lo gitu kan. Cuman ini anjing yang
Masa YouTuber gak kuat sih beli Indomie sekardus ya? Tolol. AdSense dia udah lumayan tuh anjing, padahal sensasi semua. Ya isinya sensasi banget Ya sih. duitnya habis goblok buat ya. apa sih? Paling buat beli iPhone 11 lu itu anjing. Aduh, tolol Sampah sih. banget. Mau cicilan Sebenarnya mobil. kalau misalkan ngomongin Baji sebenarnya tuh dia nggak sih? Iya. Karena pas dia dilaporin dia kabur, coy. Ah, Masa itu. nggak gentle banget? Mental, lebih ke mental. Iya. Mental lo yang banci. Heeh. Anjir deh. Kalau lu bilang iya kita sekarang gitu aja sepakat ya, yang banci itu yang kayak gitu. Yang goblok sih, Goblok. yang takut, yang nggak berani. Nggak berani Tanggung jawab sama yang dilakuin. Terus yang gue bikin kesel apa sih, kayak dia bikin story anjing, bikin IG baru. Pokoknya kalau 30k gue baru nyerahin. Ya Allah Ya. anjing. Ya. Dia pengen followernya 30k. Ya. Sampah banget hidupnya ya. Iya, kalau di kantor polisi pengen gitu, polisi juga kesel kali ya. Iya lah. Tembak apa sekali, pahanya gitu anjing. Sekali ya ngentot. Gak kasihan deh itu dia sama maknya, keluarganya. Maknya pengen nangis-nangis anjing. Makanya. Aduh, Itu kalau gue jadi maknya gue langsung ke kantor kelurahan sih, kayak gue hapus namanya. Wait. Kalau lo jadi maknya. Iya, kenapa gue harus jadi maknya ya? Kenapa gue gak jadi bokapnya? Kayak begitu, apa-apa kayak woman first dulu. Gue tuh selalu kebayang kayak gitu nih. Entah ya, kayak gue sering banget juga di kontrakan di temen gue tuh kayak gue selalu, jadi tuh gue ada bikin drama-drama, gue jadi nyonya, Oh. temen gue jadi pembantu, sama ada temen gue lagi jadi anak gue gitu loh. Jadi gue kalau mau sahur tuh kayak yang Mbak Yuyun ayo mbak masak, bibi gue kayak gitu. Anjing. Gitu. Ya kan. Oke, Kalau terlepas dia mendalam homofobik nih belum selesai. kita nggak tahu tuh dia homofobik apa enggak, cuman kelakuan dia has all lah pokoknya. Pastilah bro, dia homofobik kayak dia kan. Iya. Lu ngeliat yang dia di pas udah selesai homofobiknya itu emang mereka tuh harus digituin. Itu bulan Ramadan mereka tuh kan namanya kaum Sodom apa tuh. Oh iya, dia bahas-bahas kaum Sodom. Bahas-bahas juga. gitu. Sedangkan dia sendiri kayak gitu kan. Iya main oke. Nah maksudnya kan kembali ke berkaitan sama yang tadi ya, Iya. yang Fenomena itunya. lo kenapa kita nanya lo kenapa lo sampai berani mengekspresikan, karena kan di Indonesia itu susah ya untuk menjadi mengekspresikan diri karena apa-apa serba homogen gitu kan, diluruskan. Iya. Cuma ada cowok ada cewek Udah gitu kan. konstruksi sosialnya kayak gitu. Iya, kalau lo begini ya lo banci gitu, atau lo gay, atau lo beda lah dari Tidak kita. sesuai kodratnya. Nggak sesuai kodratnya. Apa Itu sih haram. kodrat? Tapi kan emang kalau di gua dengar Dr. Boy kemarin, emang lo kalau misalnya mau ngomongin soal ini ke dalam sisi agama, dalam kacamata agama itu nggak bisa. Nggak bisa, itu kayak udah Iya. mutlak dan pure, nggak bisa dibahas. Tapi kalau sisi keilmuan ini bisa, sangat bisa. Iya. Itu kan kayak tes ya nggak sih? Kan orang juga ngewe juga fantasinya macam-macam bro. Iya. Kalau orang ngewe kan kayak dia sukanya ada yang apa ya bro? Ayo. Dicabuk-cabuk BDSM. Cabuk, BDSM, Ke ada- samurai. Dijahit lagi. Iya ada yang suka dicekek gitu. Itu kan Kayak fetish seru deh dicekek-cekek gitu ya. lu gue cekik sampai meninggal anjing. Berarti kan cuma semacam orang yang ada yang suka warna kuning, ada yang suka Iya. warna biru, hijau gitu kan, makanya benderanya warna-warni gitu kan. Ya itu sebenarnya cuman soal orientasi seksual aja, itu bukan Soal kelainan. ketertarikan aja. Iya. Ketertarikannya lu bisa, karena begitu banyak orang-orang yang nggak happy untuk tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Banyak banget Mil. Banyak. Kayak di setiap, maksudnya di lingkungan, bukan lingkungan ya, di sekitar kita, masa kalian pun pasti ada di orang-orang yang ya itu dia mau show off tapi nggak bisa. Nggak bisa kebentur oleh hal-hal yang di Iya, pasti eksternal yang paling kebanyakan tuh keluarga sih, keluarga, terus lingkungan sekitar. sekitar. Dan pasti keluarga pun mikir karena apa? Karena konstruksi sosial lingkungan sekitar, Iya. entar orang-orang pada ngomongin kayak gini. Nah, itu. Jadi di Indonesia kan kayak gitu kan. Karena orang-orang kita pada akhirnya jadi mereka lebih takut pada stigma Iya. dibanding what they soul need gitu. Karena kemarin pun sebelum corona ini ya, pas gue mau balik, gue ditelepon kan sama kakak gue, balik nggak kayak gitu loh. Terus pas banget itu ada nyokap gue, dia bilang kalau misalkan mau balik nanti ini ya nggak boleh pakai hot pants kayak gitu, nggak boleh pakai mini, nggak boleh pakai make up kayak gitu. Terus gue bilang kan kayak masa gue tuh gue nggak ngerti sih, mungkin pemikiran orang tua sama pemikiran kita kan beda ya pasti. Jadi ya gue nggak ngerti sih kenapa harus mikirin orang lain gitu loh, ketika misalkan lo bisa bahagia dengan jalan lo, kenapa harus mikirin orang lain yang bikin lo nggak bahagia.
Lo punya pengalaman homofobik nggak sih? Ada, jadi ini salah satu guru gue. Kayak misalkan ada guru gue yang komen kayak misalkan apa ya, misalkan komen astagfirullahaladzim Vicky kayak gini. Terus adalah dia nge-reply yang orang-orang ini yang reply kayak iya nih Bu Vicky makin gini, iya nih Bu gini. Maksud gue tuh kayak yang ya udah, masa kalian kan nggak ngebayarin gue hidup ya, masa kayak kalian tinggal ngeliat aja nih. Karena kebanyakan orang tuh ngelihat barang jadinya, ngerti nggak? Lo nggak mau ngeliat prosesnya. Betul. Ketika misalkan 3 tahun lagi misalkan gue jadi yang enak banget dipandang, sedep gitu kan, pasti bakal gila. Dia akhirnya nge-unfollow gue. Waduh. Terus dia nge-posting di akunnya, dan masa gue rada sedih sih, masa kayak dia nge-posting seolah-olah tuh gue gimana, kayak dia tuh kayak gagal jadi temen, jadi guru gitu loh, masa kayak terus gue ngelihat kolom komentarnya tuh kayak ada kakak kelas gue, ada kelas gue dan teman-teman gue gitu kayak pada yang komen juga kayak iya nih Bu kayak gini maksud gue tuh kayak gagal jadi guru gara-gara harapannya tuh nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh salah itu. Masa kayak gitu tuh, kayak gue di saat itu tuh gue kayak berasa yang anjir, kayak gue kena, kecuali gue tuh kayak ngebunuh orang, gue kena ketangkap narkoba misalkan, gue di penjara. Itu jahat ya, masa orang-orang yang masa gue nggak nyampe masuk sel, masa ya gue dibilang gagal sih kayak gitu. Kayak menurut gue sih pembalasannya pembuktian nanti, makanya jangan sampai apalagi misalnya ada cowok yang ikut komentar ih Vicky kayak gitu, sampai 5 tahun lagi Vicky cakep lu ngaceng awas. tapi wajar nggak sih kayak gitu, kayak kalau gue sih gue pribadi ngewajarin, karena kan orang-orang kayak gitu emang latar edukasinya emang beda. Iya, gue waktu itu lingkungannya beda. Gue akhirnya gue sekarang mewajari sih, karena masa gue akhirnya makin banyak temen di sini, gue makin sering sharing sama orang-orang yang sama minoritas juga gitu. Terus akhirnya ya udah gue akhirnya menanggapnya biasa. Cuman kan di saat itu yang kata gue, masa lo baru lulus SMA dan lo baru kena, masa lo sendiri di kota orang, gue punya temen, masa lo belum tau nih teman baik lo siapa kayak gitu kan, terus ditimpa lah sama keluarga lo nggak nerima, teman-teman lo ternyata teman-teman deket gue pun ada yang ngomongin gue kayak gitu di belakang. Itu sakit nggak? Iya, di sini dulu zaman gue kuliah awal tuh kayak gue sering banget nangis di kosan gitu loh. Kayak lagu lu apa sih kalau nangis? Gue kalau nangis gue sering lagu Rosa yang biasa di Indosiar. Kayak apa sih, gue nggak tahu judulnya. Kan bila ku tak sempurna kayak gitu. Cuman akhirnya ya udah makin kesini gue makin belajar kan. Kayak itu sih yang penting. Gimana sih gue harus nyiptain attitude, masa gue harus punya manner, gue harus punya attitude yang bagus, dan gue juga harus nyiptain, masa gimana ya, first impression orang ketika lihat gue tuh ya gue bagus, gue nggak yang kaleng-kaleng kayak gitu loh. Itu sepakat banget. Akhirnya makin kesini orang-orang pun gue ngeliat responnya positif gitu sih, dan intinya lu memperkaya value dan akhirnya di social media gue pun gue ngerasa sekarang udah bener-bener ke filter gitu loh buat jadi yang ngikutin gue dan yang follow dan yang komen gue tuh emang orang-orang yang emang mau ngelihat gue gitu loh, enggak ya cuman sampis gitu. Ya terbukti bahwa banyak loh teman-teman yang pengen ngeliat lu seperti ini dan merasa bangga, merasa bahagia gitu kan. Alhamdulillah ya. Kayak orang-orang juga ada yang paham radikalis apa, ada yang paham Islam apa, ada yang paham agamais apa, itu kan juga masing-masing aja. Jadi kita tidak menyudutkan sama sekali, kita cuma berbeda pandangan. Yang Anda melihat dari sana, saya melihat dari sini, kayak gitu aja. Yang bangsat itu yang paleka ini. Iya, udah paleka mah emang anjing, gak usah diomongin. Kalau lu udah ngerugiin orang lain tuh udah beda. Beda itu. Lagi, anjing. Lo yang banci. Iya, paleka nih. Sumpah dia suruh berantem aja dia sama gue, kayak menang gue deh. Jambak tuh. Gue jambak. Gue bikin pedang pakai lipstick. Terus kita ngomongin nih, pandangan lu gimana sama orang yang seperti homofobik itu, melihat lo kayak ih anjing Vicky. Iya gitu. Kan. Pandangan gue. Apa yang gini, simpel ya. Menurut lu mengapa mereka seperti itu? Gue nggak tahu sih. Nah kalau misalkan ditanya kenapa kayak gitu, mungkin ada gimana ya? Emang ada orang-orang yang unik, masa orang-orang unik yang kayak gue gini, masa yang unik dan emang yang mungkin sedikit berlebih gitu, masa sedikit lebay, masa kayak yang huru hara atau yang ngerti. Lu datang ke kafe nih, lu ngomong satu kafe denger. Itu gitu. Ini masuk nih, contoh kayak misalnya gini, gue pernah ke Puncak Mil. Puncak tuh ada namanya Warpat, kita nongkrong lagi Puncak itu. Tahu tuh. Ada banci Mil. Nah bancinya itu sangat annoying banget dan mengganggu. Nah mungkin
gue nggak ngerti apa itu membuat orang-orang di sekitar kita dan semua orang homofobik akan hal itu. Menurut gue di sini kita nggak bisa nyalahin bancinya, kita nggak bisa nyalahin orangnya. Menurut gue orangnya tuh harusnya berpikir nggak semua orang yang unik seperti itu melakukan hal itu. Nah, jadi homofobik ini menurut gue mengeneralkan semuanya. Bahwa bahwa bencong ini pasti mengganggu. Nah, itu rese. Itulah akhirnya. Itu ya. menurut gue. Jadi kalau misalnya ditanya itu kenapa akhirnya orang jadi homofobik ya itu. Jadi menurut gue buat teman-teman di luar sana yang masih berjuang asik buat menjadi unik, belajar buat ngebangun attitude dan iya, sepakat. Jadi ketika misalkan kita punya attitude bagus, kita berpakaian juga tahu tempat kayak gitu, orang pasti respect kok gitu. Respect banget. Sama sih ya. Iya, pokoknya intinya apapun dari orang-orang yang emang uniknya itu melakukan yang tadi Vicky bilang, membangun attitude dan pribadi yang baik. Yang paling pentingnya adalah masyarakat jangan mengeneralkan bahwa semua yang seperti itu sama, orang unik itu sama. Karena iya sih. Gue ada story juga, jadi kayak waktu gue di Jakarta, kayak gue semester 2 atau 3 gue balik ke Jakarta, rambut gue belum sepanjang ini, tapi udah gondrong. Gue gak suka disebut gondrong deh, by the way gue sukanya disebut panjang karena gondrong tuh terlalu maco ya buat jadi kalau ditanya, Vicky kenapa rambutnya gondrong? Sama rambut gue gondrong, rambut gue panjang bukan gondrong. Oke. Gitu. Karena gak ada cewek gondrong ya. Jadi gue lagi naik kereta, kalau salah apa busway gue lupa. Jadi tuh gue masuk gitu kan, gue pakai masker, gue pakai headset. Cuma ya kelihatan kali ya dari alis gue, dari shimmer di mata kayak gitu-gitu. Terus gue kayak pegangan atas gitu kan, karena gue berdiri, masa kayak gue cowok gitu kan, gue nggak mungkin gue duduk ketika ada cewek berdiri. Di satu sisi public service gitu lu, public service jadi kan diri lu cowok ya. Iya, itu bagus tuh. Karena gitu. Iya mau secantik apapun ya gue tetap cowok kayak gitu loh. Akhirnya ya gue berdiri dong. Nah pas gue berdiri tuh adalah kayak homofobik yang mereka menghindar gitu loh. Masa kayak gue nggak, wah banci kayak gitu. Iya kayak gitu. Gue nggak flirting orang, gue nggak annoying. Masa kayak gue nggak yang nyanyi, gue nggak yang gitu, gue nggak masuk. Iya. Halo semua. Gue kayak gitu. Nggak kayak meme peril ya. Iya. Gue nggak yang kayak misalkan ada cowok gue kayak gue udah gede, gue nggak yang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa orang masih kayak gitu kan. Iya, itu yang tadi dia mengeneralkan kayak gitu. Makanya ketika masa yang nggak mengganggu aja bisa dapat perlakuan kayak gitu, gimana yang mengganggu gitu. Dan menurut gue buat orang-orang yang homofobik itu, masa kenapa sih kalian coba buat belajar nggak memperlihatkan secara langsung gitu, ngerti nggak sih lo? Karena ya kita kan sama-sama manusia ya, harus mengerti perasaan orang juga. Coba dibalikin deh, misalkan posisinya lo yang digituin sama orang lain. Iya, contoh misalnya kita yang mayoritas nih, maksudnya kita unik semua, terus lo biasa, lo umum biasa, gitu kan, terus lo digituin kan lo biasa banget sih kayak gitu. Nah perasaan iya gimana? kan, masa kayak gitu. Jadi lebih berpikir lagi untuk parah sih, apalagi yang di sosial media itu lebih parah. Zaman gua awal mulai dandan, sering banget gua dapet nggak di komen sih, karena masa kalau di komen kan kelihatan. Soalnya dulu tuh sering banget yang head comment gue pasti diserang sama teman-teman gue. Jadi misalkan lo head comment nih kayak anjing, banci dan segala macam, itu otomatis teman-teman gue langsung nyerang. Karena kalau ada yang komen kasih tau gue pengen nyerang juga. Iya kayak gitu ada. Akhirnya mereka kalau misalkan mau head comment di DM gue dulu tuh sering banget dapat gitu, bahkan kayak ada yang ngasih langsung pap kontol nggak? Enggak. Ada yang ngasih apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang ngasih apa sih kalau misalkan ada yang ayat-ayat Alkitab ya. Kayak gitu dia kayak misalkan dia bilang Tuhan tuh menciptakan gini. Kadang kan ya gue baca aja sih, cuman kadang ada yang emang sampai jahat juga sih mulutnya. Dan kadang orang-orang, maksudnya tanpa disadari orang-orang yang nge-hate comment gitu tuh ternyata ya bentukannya kayak gitu, tau gak sih lo? Iya. Bentukan yang kalau ngeposting tuh lagi beli jagung, misalkan dia ngeposting jagungnya sama dia kayak gitu-gitu. Kan sebel ya gue depan rumah kopi sama rokoknya dipoto. Iya. Kopinya di gelas. Kecuali yang nge-komen gue tuh bentuk-bentukan Pevita Pierce kayak gitu kan. Gue masih yang kayak anjir, gue di-komen sama orang kayak gini. Nah, ini masuk banget. Berarti gue harus memperbaiki nih kayak gitu. Nah, kalau lu gimana pandangan lu sama homofobia? Apa pengalaman lu? Enggak, lu memandang mereka seperti apa? Ya? Atau lo punya teman gak sih yang homofobik? Punya. Dan kelihatan gitu. Yang homofobik nggak tahu, tapi yang gay itu gue punya bro. Punya teman beberapa yang gay gitu kan, beberapa ngajak ngentot juga pernah. Tapi lo mau?
Ya enggak, gue bilang dia mungkin suka sama gue. Sama lah kayak orang suka sama Cewek. kita suka sama cewek gitu, modus-modusin gitu kan. Sana ini ngentot yuk. Gue masih doyan memek, gue bilang sorry. Itu bercanda tapi tidak menyakitinya. Ya tapi ya gimana caranya nggak menyakitin dia, tapi ya bercanda aja. Sorry gue masih doyan buat memek nih, ya elah gue. Yang homofobik juga banyak ya, kayak teman-teman di daerah gue tuh banyak. Ini menurut gue cuman masalah ini aja kok, masalah lu mungkin kalau lu masih kayak gitu, masih lu cuman sudut pandang lu belum luas. Ya. Kayak lu masih punya satu sudut pandang gitu. Ini pola pikir yang selalu gue terapin sih di saat gue melihat sesuatu yang berbeda atau something new gitu kan. Gue pasti coba untuk kalau misalkan gue ada di posisi dia, kira-kira rasanya gimana ya gitu. Kayak jadi kayak lu coba memperluas sudut pandang dan coba memahami gitu. Menurut gue sih itu aja gitu. Dan gue yakin soal orang tuh untuk menjadinya dirinya sendiri, apalagi untuk menjadi dirinya sendiri yang itu nggak umum ya di masyarakat. Nggak umum. Indonesia itu struggle banget loh. Struggle parah. Struggle loh. Struggle banget, dipandang miring sama orang, dianggap pantas untuk dikasih sampah. Tolol lu paleka. Dia tuh kayak gue kadang suka gedek gitu sih, masa buat orang-orang yang misalkan dia ngeprank gay, misalkan dia bikin prank gay ke temennya kayak gitu tuh, masa kayak lo bikin itu buat prankan, padahal di luar sana nih ada jutaan orang yang berjuang buat hidup. Masa kayak ya mereka emang memperjuangkan hidupnya seperti itu, dan sebagian orang anggap itu buat bercandaan, kan miris banget ya. Demi followersnya dia tuh. Followersnya. Goblok, konten-kontennya sampah. Oke, sekarang kita akan bacain komen-komen dan DM-DM yang masuk. Yes. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, how to catch up with them? Sering takut nyinggung padahal niat berteman biasa. Masa kalau misalkan pertanyaannya takut buat takut buat catch up, dekat. buat dekat ya kenapa harus takut? Kecuali lo datang tiba-tiba kenalan dong, baru lo kenal terus gue minjem 5 juta dong. Ya pasti lo ditampar sama orang kayak gitu kan. Itu sama. Itu di setiap pergaulan sih sama sih. Enggak ngebedain gender. Kalau misalkan lu nanya kayak gitu, berarti lu udah membedakan dong. Iya, berarti lo udah ada pikiran yang maksudnya nothing tulus aja, maksudnya bukan nothing tulus, maksudnya kayak lu nothing aja, nggak boleh pikiran-pikiran yang kayak gitu, nggak usah. Kayak lu ketemu orang biasa, kenalan gitu ya, kenalan Vicky atau sama siapa gitu. Sama kayak lu punya teman dekat, punya enggak gitu, punya teman dekat. Gue ada ini juga kemarin, ada dua cewek randomly banget, kayak gue lagi makan deket kampus. Jadi itu tuh gue habis nge-MC. Ada 2 cewek datang, tapi nggak berbarengan gitu. Jadi kayak di hari yang beda juga. Jadi dia rambut ngapa tadi gitu? Gue mau nguncir ceritanya. Biar seksi. Jadi nih cewek nyamperin gue, terus kayak gue lagi makan kan, terus kayak dia kenalan, say hi gitu, kayak hai, aku beda jurusan, pokoknya dia beda jurusan. Terus dia bilang dia datang cuma mau say thank you for being myself gitu loh. Terus kayak ya gue sedikit appreciate, dan bagus, ternyata ada orang yang notice juga kayak berarti gitu. lu stop makan lu tuh? Stop cantik dulu. Iya, gue kayak stop makan, terus gue kayak gitu, terus kayak gue dipakein kutek gitu, rambut gue dikuncir. Gak lanjut, gue tetap makan. Akhirnya ngobrol, terus ternyata dia ngikutin gue di sosial media juga kayak gitu loh. Jadi menurut gue buat teman-teman yang emang mau dekat terlepas dia seperti apa bentuknya ya, ya itu sih, maksudnya ya jangan negative thinking dulu aja. Maksudnya lu good, jadi gini aja, memposisikan diri lu sebagai good impressionnya orang itu aja. Iya. Ya lu kenal yang baik atau enggak, hai kak gitu. Masa aja lu langsung lu nyindir gue, nggak mungkin. Tiba-tiba lo. Oke. Next. Ada sih tips bagus kalau mau deketin, kayak warna bibirnya bagus, lipstick apa kayak gitu. Gitu. Tipsnya. Appreciate misalkan pakaiannya. Gitu. Justru itu nggak nyinggung kalau. Itu nggak nyinggung, dan malah orang seneng pasti langsung kayak gue juga sering. Tapi kan pikiran orang Indon ini kadang-kadang kacau ya. Gue juga sering bro, kayak misalkan di kelas gitu, kayak ada cewek siapa pakai pakaian yang agak nyentrik, terus gue bilang keren banget pakaiannya, terus langsung gue disangka anjing genit lo, caper lo, kayak gitu. Iya sih, orang kayak terlalu negatif thinking sama orang yang apresiasi ya, padahal. Iya, padahal apresiasi itu kan itu bagus sih buat orang-orang yang untuk lo ramah, basa-basi menyenangkan gitu. Gue ada tukang somai naik sepeda, gue puji kok, apresiasi, terus genjotannya bagus juga gitu. Oke.
nih temen, ini dia cerita panjang banget anjing. Dia SMA, dia pacaran. Long story ternyata pokoknya yang pacarnya ini, yang ganteng ini, dia mati-matian buat dikasih apa gitu, ngasih sesuatu Ke ceweknya itu? untuk dicintai sama si ceweknya ini. Oh, yang jadi- temen gue iya, ini oke. loyal banget gitu. Si cowok itu? Iya. Ternyata Cewek. dia cewek. Kok bisa sih dia sampai jalan dan gak Anjing, ketahuan? itu berapa tahun, Mil? Maksud gua terlepas ini bukan nyalain orientasinya, tapi nyalahin penyikapannya. Itu salah sih. Tapi jahat. harusnya dari penyikapan itu kita sadar bahwa Iya. banyak orang yang memasukkan identitasnya, itu dia. banyak orang yang maksudnya membohongi dirinya dan identitasnya segala macam hanya untuk kesenangannya. Lo Makanya- begitu banyak orang yang nggak happy untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Iya, itu yang harus kita pikirin tuh sampai situ, Bro. Itu dikat nggak tuh? Kata suara corona. Emang bersihin corona ya? Iya, goblok kan sekarang orang kayak gitu. Bersihin gue laki banget lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tria Saputri. Gimana sih perasaannya didiskriminasi tuh? Susah nggak sih lu dengan identitas lu seperti ini, terus diantara orang-orang homofobik, lu pernah didiskriminasi gak tuh? Kalau misalkan dibilang sedih atau enggak, pasti orang sedih ya kalau dapat diskriminasi kayak gitu. Pasti. Cuman kan balik lagi tergantung gimana kalian di lingkungan kalian kayak gitu. Kemarin gue video call sama anak-anak tongkrongan gue di rumah pun ada beberapa yang ya kayak gitu. Terus cuma gue yakin sih ketika gue balik mungkin sebulan ya seminggu 2 minggu lah, terus gue bukan memberikan ya, masa gue balik terus gue tuh berkelakuan gue dengan kepribadian gue yang baik gitu loh. Masa gue nggak yang aneh, gue nggak yang gitu-gitu. Menurut gue orang pasti akhirnya respect dan ya udah hilang tuh diskriminasi kayak gitu. Jadi tergantung kita menempatkan diri kita tuh seperti apa. Sepakat. Yes, Jadi, yes. Lanjut ya. Ya. Orang lebih ngediskriminasi. Anjing dari kemarin gua kagak beres ngomong. Diskriminasi. Mendiskriminasi. Diskriminasi. Orang lebih ngediskriminasi gay soalnya kalau cewek berduaan sekamar orang kagak curiga. Nah, enggak, gue tahu ini pertanyaan ini muter-muter maksud dia gimana, Mil, katanya. Gue udah baca tuh, gue sampai DM orangnya, gue kayak ngerti. Nggak, Jadi kata dia gimana? Ya orang kalau misalkan cowok sama cewek di kosan udah pasti diomelin tuh tetangga tuh. Kalau cowok sama cowok juga nggak apa-apa kan, kayaknya lagi main. Kalau cewek sama cewek juga kayak gitu. Kayak anjing jadinya, mau ngewe siang pun bisa gitu. Oh, jadi iya, kayak dia iya, lebih paham. mempermasalahkan Beda jenis. Nggak mempermasalahkan kayak Orang stigmanya beda jenis pasti zina. Padahal zina tuh banyak. Oh, Gitu, gue baru paham. Jadi nggak selamanya yang beda jenis itu zina kayak gitu kan. Bahkan yang cewek sama cewek bisa, cowok sama cowok bisa. Oh, dia sedang memperjuangkan haknya nih untuk di kosan. Ngewe lu ya. Terus di komen, gue balas di komennya, makanya bro ngewe di sawah aja, gue gituin. Gak tau nggak sih di sawah tuh. Iya. Ini Pak RT. Enak tau. Sensasi tau. Ini Pak RT. Iya, yang punya. Pak. Yang punya rumah. Lagi. Oh, semprot. Kita lagi bikin video, Pak. Tugas kampus, diskusi. Oh iya. Enggak, Pak. udah nggak bisa, Pak. Oke, langsung ya. Iya, Pak. Ini orang cerita nih, pas SMA aku punya teman kebetulan gay. Di satu sekolah itu pada ngecengin dia, ngebully dia, teman-temannya cuman cewek dan teman cowoknya pun dikit, termasuk saya katanya. Dia temannya. Alasan gue berteman sama dia bukan karena gue gay. Jujur gue masih doyan memek katanya. Jangan dijauhin sob. Asik. Mereka juga manusia kayak kita, butuh dijunjung tinggi HAM-nya. Sepakat. Iya sob. Mereka butuh orang yang menghargai keberadaan dia. Toh mereka juga lahir dari memek, netek pakai ASI, makan nasi juga. Iya sob. Ini berarti pernyataan ya. Iya, Bukan pertanyaan. Iya, sepakat sih. Sepakat. Apa yang udah kita omongin ini ya termasuk ini. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaannya. Apa Mil? Tadi kesimpulan lo? Coba deh lo perluas sudut pandang lo dan lo coba pahamin gitu. Kalau lu Pik? Dunia ini luas banget. Gue nih. Gue ada quotes dulu sebelum gue ngasih pesan gue. Bentar.
cowok wallpaper Ya, ini mantan gue cuy. Wallpapernya cowok. Jadi quotes-nya adalah you do gay as a prank, millions struggling and dying just to be themselves. Itu quotes by Rahmat Kurniawan. Ya, itu tadi jadi kayak banyak banget orang tuh yang emang struggling dan mati-matian buat jadi diri sendiri, sedangkan kalian bikin itu buat jadi bercandaan kayak gitu. nah itu Kan miris banget ya. Jadi menurut aku buat kalian entah homophobic or something atau apapun yang emang kalian tuh nggak suka atau nggak setuju sama yang orang lakuin atau sama yang orang perlihatkan, jadi ya just shut the fucking up. Gak usah kasih apa ya, nggak usah komentar atau nggak bisa berbuat apapun, jadi kayak udah diemin aja kan juga nggak ngerugiin nggak ngerugiin lo, malah kalau lo berbicara dan itu nyakitin orang kan urusannya lo sama Tuhan. yes. Kayak gitu. Kalau dari gue intinya apapun yang lu keluarkan dari mulut lu untuk mengomentari orang padahal lu nggak punya landasan pengalaman yang sama dia, menurut gue satu PR-nya lu harus keluar dari zona pemikiran lu. Yep. Lu coba deh kayak misalnya lu pikiran lu stuck di situ nih, lu ini salah nih, kayak misalnya gue ngelihat rumah, anjing rumahnya kok desainnya gitu banget ya, terus tapi coba cari dari sudut mana gitu, mungkin ada maksud, entah dia semennya kurang apa gimana sampai bikin rumah seperti itu. Nah itu analoginya, jadi kayak gimana ya, perluas main lu, jangan cuma stuck di lingkungan lu aja, lu keluar tuh, lu ngerasain gimananya pluralnya Indonesia, dunia ini. Atau nggak perlu keluar, kan banyak banget hal-hal yang kita bisa lihat tanpa lu harus keluar rumah gitu kan. Atau enggak Lu edukasi baca. diri lu sendiri nih dengan Educate yourself. lu punya internet banyak nih, lu cari istilah-istilah kenapa ini semua bisa terjadi, ini terjadi. Lu cuman download bokep, enggak sih sekarang streaming bokep ya sekarang Iya, ya. streaming bokep. Sama main Mobile Legends ya udah, lu bakal kayak gitu aja terus. Jadi anjing. kerjaannya streaming bokep tapi komentarin orang mulu kan. Emang ada anjing di Twitter nih, anjing ngomongin Iya, permasalahan agama paling gacor, anjing ayat-ayat. Gue liat like-nya anjing Mia Khalifa ngentot. Ada yang kayak gitu. Dan gue cakar pakai kuku palsu gue. Tapi sekali lagi, Yes. apapun yang kita omongin hari ini Mil ya, itu semua pure dari sudut pandang kita. Yes. Kita tetap tidak menyinggung satu kelompok manapun. Kita tetap mencoba untuk netral. Kita netral, kita dari sudut pandang teman-teman kita yang unik dan seluruhnya. Ataupun nanti ada kaum-kaum yang merasa diomongin, itu pure sudut pandang kita. Anda punya sudut pandang lain sama kita, bebas. Ya. Bisa komen di bawah aja kalau emang. Jangan di bawah, di komentar di bawah nggak ada apa-apa nih. Bisa komen di kolom komentar di bawah kalau misalkan ada perkataan kita mungkin yang pernyataan kita yang kurang pas atau ternyata salah gitu kan, diingetin nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi pure ini kita sama-sama belajar dan sama-sama ingin berbicara mengenai keresahan kita masing-masing. Oke? Yes. Wabillahi ya. ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe YouTube channel Nice to Chew. Bye-bye. Bye. Mix by mix, the non-stop dance.